Chicken Soup for the Soul, waktunya berkembang. 101 kisah inspiratif tentang menjadi diri yang lebih baik dan sempurna. Bab 2, istirahat minum kopi. Orang yang benar-benar bahagia adalah mereka yang bisa menikmati pemandangan saat sedang melewati jalan memutar. Dari penulis tak diketahui. Dari semua film yang pernah kuputar di ruang tamuku, American Beauty adalah salah satu film yang paling berkesan. Salah satu adegan favoritku adalah saat karakter yang diperankan oleh Kevin Spacey, Lester Burnham, sedang berada di drive-thru restoran cepat saji dan dengan sopan meminta formulir untuk melamar kerja. Berkata, "Aku mencari pekerjaan dengan tanggung jawab sekecil mungkin." Itulah karir yang kuambil antara Juni 2011 sampai April 2013. Pada masa-masa itu, aku bersembunyi dari karirku sebagai instruktur tari dan mengambil peran lain sebagai salah seorang partner di Starbucks. Hal pertama yang kusadari adalah betapa membuat kewalahannya mempelajari berbagai resep untuk berbagai minuman di sana. Aku sampai membeli jurnal untuk mencatat di sela-sela waktu pergantian giliran kerja. Kebiasaan yang aku yakin membuat geli rekan-rekan kerjaku, maksudku partner-partner kerjaku. Pesanan minuman karamel macchiato selalu membuatku bingung. Aku sering lupa menuangkan espressonya terakhir. Aku juga kesulitan membuat minuman dingin. Selama satu musim panas penuh, aku salah membuat smoothies menggunakan bubuk vanili alih-alih bubuk protein sesuai instruksi. Aku minta maaf pada semua pelanggan yang terpaksa menerima smoothies buatanku di musim panas 2011 itu. Dan aku masih sangat ingat dengan jelas kepanikan yang kurasakan saat kelas-kelas kosong mengantri untuk kuisi. Aku merasa seperti sedang ada dalam episode I Love Lucy, di mana dia bekerja di pabrik dan bertanggung jawab membungkus semua coklat yang melewati ban berjalan di depannya. Hanya saja, dalam kasusku, aku tak mungkin menyumpalkan semua minuman yang salah kubuat agar tidak ketahuan oleh penyeliaku. Meskipun pada awalnya penuh tantangan, aku masih menganggap masa-masa yang kuhabiskan dengan bekerja di Starbucks sebagai kelanjutan liburan dari bekerja. Dan memang itulah tepatnya. Sebuah liburan dari keharusan bertanggung jawab untuk orang lain. Selama hampir 2 tahun, aku menjalani pekerjaan yang tidak mengharuskanku menyusun rencana sebelum berangkat kerja. Tidak harus menelpon, tidak harus mengirim email, tidak harus mencari ide, tidak harus memikirkan musik dan kostum. Aku tidak bertanggung jawab atas apapun kecuali memastikan bahwa aku datang tepat waktu dan memberi layanan yang sopan dan cukup kompeten kepada para pelanggan. Belum lagi aku juga bisa pulang ke rumah di sore hari dan makan malam bersama keluargaku. Sebuah hal langka bagi orang-orang yang bekerja di industri tari. Namun, hal yang paling mengejutkan dari masa kerjaku di Starbucks barangkali adalah pertemanan yang kujalin bersama orang-orang di sana, yang berada di tahap hidup yang sangat berbeda dariku karena mereka semua 10 atau 20 tahun lebih muda dariku. Beberapa bulan setelah mulai bekerja di sana, aku mulai menerima undangan yang menghadiri pesta dengan permainan seperti pong bir dan twister. Kami piknik di taman, mampir ke kasino, datang ke klub komedi, bersenang-senang bermain laser quest, berkaraoke di malam hari, dan pernah satu malam mendengarkan salah satu partner kami yang berdarah Latin dan sedang mabuk berusaha membacakan buku Dr. Seuss di hadapan rekan-rekan kerjanya yang merasa geli mendengar lidahnya terbelit-belit. Di sisi lain, aku juga sempat berinteraksi dengan partner yang suka iseng yang sudah berumur 80 tahunan.
Sama sepertiku, pria ini merasa bekerja di Starbucks adalah waktu rehat dari keharusan menghadapi tantangan-tantangan pribadinya. Setiap pagi di hari kerja, dia akan mengecek bawaannya di pintu dan menghabiskan 2 jam tersenyum, bernyanyi, dan menampilkan sisi terbaik dirinya untuk membuat semua pelanggan yang masuk merasa mendapat sapaan pribadi. Aku tak bisa menggambarkan dengan layak betapa luar biasanya kekuatan, kebijaksanaan, dan optimisme pria itu. Yang pasti, dia menginspirasi kami semua. Aku dibuat rendah hati sekaligus terinspirasi oleh keberaniannya, dan aku berusaha keras mengingat kata-katanya saat kami mengadakan pesta perpisahan dengannya. Kalau kau masih hidup, itu sudah menunjukkan kalau kau sukses. Hal terbaik yang kudapat dari persinggahanku di Starbucks bukanlah rasa bangga yang kurasakan seperti ketika orang-orang melihat betapa bersihnya rak pastry setelah kubersihkan. Aku sungguh-sungguh rindu membersihkan rak itu. Apa itu aneh? Melainkan bagaimana hal itu telah membantuku melewati kabut depresiku dan membuatku bisa bersenang-senang lagi. Itu memberiku kesempatan untuk berhenti dan merefleksikan apa yang tengah terjadi dalam hidupku. Membuatku bisa melihat dalam hal apa saja aku perlu melakukan perubahan. Dan mau tak mau, perubahan memang menghampiriku. Dimulai dari kemunculan seorang pensiunan penari profesional yang kebetulan sekali baru membuka studio tari di daerah tempat tinggalku. Dia datang ke Starbucks untuk membeli sesuatu dan mengenaliku. Dalam 2 kesempatan berbeda, dia menawariku bekerja sebagai guru tari di studionya. Dalam 2 kesempatan berbeda, aku menolak dengan sopan dan justru menawari untuk menambahkan krim kocok ke minumannya. Saat musim semi tahun 2013 tiba, aku mengundurkan diri, menyerahkan celemek hijauku, dan meluangkan waktu untuk beristirahat dari kelelahan yang sudah menumpuk pasca melahirkan anak keduaku. Hasilnya, kesehatanku membaik, naskahku selesai, dan aku pun jadi sadar bahwa aku sangat teramat rindu menjadi guru tari. Beruntung aku tahu tempat yang sedang membutuhkan seorang guru tari. Untungnya, kisahku berakhir dengan lebih bahagia daripada film American Beauty. Lester Burnham tidak pernah sempat menikmati kebijaksanaan yang baru dia temukan begitu kabut krisis parubayanya tersingkap. Karena aku cukup beruntung memiliki tetangga yang baik dan tidak akan menembakku, aku bisa bahagia melanjutkan hidup dengan kesadaran diri yang sudah lebih sehat dan bisa membangun hidup dengan cara yang cocok denganku. Dengan menetapkan batasan-batasan tegas tentang apa yang sungguh bisa kutangani, tidak hanya menjadi guru, tetapi juga sebagai penulis dan ibu. Aku bisa menjadi salah satu orang yang cukup beruntung yang bisa mengerjakan apa yang mereka sukai dan menyukai apa yang mereka kerjakan. Dan aku tidak bisa memikirkan hadiah yang lebih indah daripada kesadaran bahwa hidup yang kujalani memang merupakan hal itu, sebuah hadiah. Terima kasih sudah memberiku kesempatan istirahat sambil minum kopi. Starbucks, Lucy Leme Selusi.